aku masak kangkung saus tiram. Seperti biasa aku harus mengiris 15 siung bawang putih. Kenapa? Karena aku suka banget bawang putih. Karena selain juga suka, dia juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. That's why aku suka put banyak bawang putih dalam masakan aku, begitu guys. Jadi yang pertama-tama yaitu tadi ya, kita iris 15 siung bawang putih. Terus kita lanjut iris cabai merahnya. Aku pakai 7 biji aja biar masakannya lebih berwarna dan ada sedikit rasa pedasnya. Walaupun sebenarnya cabai merah itu tidak terlalu pedas sih, tapi ya buat pemanis aja gitu biar ada warna-warnanya. Terus by the way ya, ini tuh masakannya tuh masakan rumahan banget dan gampang banget buat dibuat dan juga enak gitu. Jadi teman-teman di rumah juga bisa buat praktekkan resep ini di rumah seperti itu. Jadi bahannya juga nggak terlalu sulit kok dan gampang banget. Pokoknya gampang banget. Buat yang baru-baru belajar masak juga ini gampang banget masaknya, nggak ribet. Jadi bisa teman-teman praktekin di rumah. Terus ya sambil iris-iris, hati-hati ngirisnya, ya kan? Jangan sampai kena tangan, ya kali. Ya, pokoknya iris-iris bawangnya, iris gitu. Aku pakainya 7 biji bawang merah ya teman-teman semuanya. Sebenarnya tuh masak itu seru buat aku gitu loh, kayak, dan ketika orang makan terus mereka suka dan mereka bilang enak, itu tuh rasanya kayak mind blowing banget gitu loh guys, menurut aku ya. Jadi kayak rasanya tuh kayak happy aja gitu loh, apalagi kalau misalnya they like it gitu kan. So ya, I love to cook and dan nggak tahu sih, aku suka aja gitu. Dan aku ingin memperdalam ilmu memasakku lebih lagi supaya semakin makjreng gitu kan. Selanjutnya kita nggak lupa dong petikin kangkungnya. Secara yang mau kita buat adalah cah kangkung. Pokoknya dipetik daun-daunnya, yang jelas yang masih bagus-bagus ya gitu. Dan sebelum dipetik baiknya sih dibersihkan terlebih dahulu gitu kan, direndam dulu sama air, pokoknya dibersihin dulu supaya dia benar-benar bisa bersih, karena kita akan melakukan proses masak, dimana masak juga harus bersih dan steril guys gitu kan. Jadi jangan sepele sama higienitas masakan kita itu penting banget, karena untuk dimakan, which is kalau untuk dimakan memang harusnya kita itu concern sama kebersihannya ya. Jadi nggak cuma enak tapi juga bersih gitu loh, ya kan? Jadi concernnya itu adalah bersih dan sehat dan enak seperti itu. Nah ini kita petikin, petik gitu. Serunya tuh kalau kayak gini sambil ngobrol-ngobrol ya. Tapi bukan bergibah, bukan bergunjing, tapi sambil ngobrol-ngobrol ringan aja mengenai pekerjaan kita, mengenai experience kita gitu. Kalau ada teman ngobrolnya, kalau nggak ada teman ngobrolnya mungkin bisa sambil denger lagu gitu kan, bunyiin handphone sambil denger lagu and so on guys gitu. Dan selanjutnya kita akan ke proses memasaknya. Setelah semuanya udah ready, udah diiris bawang putih, cabenya, kangkungnya udah dipetik, udah pada dibersihin semua ya, jangan lupa dibersihin ya semuanya. Lalu kita ke proses memasaknya. So ya seperti biasa ya, kuali ya. Jadi kita itu menumis bawang putihnya dulu, pastiin pokoknya kasih minyak sedikit dulu, baru bawang putihnya ditumis sampai harum, sampai kecoklatan. Nah itu kan udah agak kecoklatan tuh kan. Nah udah agak kecoklatan baru kita masukin kangkungnya pelan-pelan ya, step by step gitu. Terus ya ini karena 2 ikat jadi kan agak banyak. Tapi kalau 2 ikat pun setelah dia masak dia nggak akan jadi sebanyak itu, dia kan akan layu kan. Jadi dia juga hasilnya nanti juga nggak terlalu yang kembang kayak gitu, nggak, dia akan layu dengan sendirinya gitu. Nah setelah masukin kangkungnya kita aduk-aduk dulu, aduk gitu kan. Kita aduk-aduk dulu sampai merata, paling nggak dia udah nggak terlalu kembang dulu ya gitu, karena I think it's too much. Tapi nggak too much karena ini buat 5 orang di rumah aku gitu, jadi jangan sampai kurang ya gitu. Nah selanjutnya itu aku masukkan selanjutnya aku masukin 3 sendok makan saus tiram. Jadi ini tuh aku udah takar ya gitu. Jadi kurang lebih ini 3 sendok makan saus tiram. Kemudian kita aduk lagi. Kita aduk sampai merata, sampai saus tiramnya itu merata sempurna ke dalam si kangkung-kangkungnya gitu kan. Maksudnya kayak rasanya tuh udah ngeblend. Jadi diaduk-aduk sampai rata gitu. Nah, kurang lebih ngaduknya kayak gitu ya. Kayak main masak-masakan tapi ini masak beneran. Ingat gak sih waktu kecil-kecil dulu gitu ya, kayak nostalgia gak sih waktu kecil main masak-masakan sama teman-teman gitu. But now masak beneran. Terus kemudian kita masukin 2 sendok teh ladaku biar ada rasa ladanya. Kurang lebih itu 2 sendok teh ya gitu. Jadi biar ada rasa-rasa rasa-rasa ladanya gitu deh. Jadi lebih berasa rasanya gitu. Rasa yang pernah ada Aisyah. Rasa yang pernah ada dong. Terus diaduk-aduk biar merata. Terus aduk-aduk terus sampai rata, sampai benar-benar blend sempurna gitu kan. Yang selanjutnya kita masukin garam
secukupnya aja, ya 1 sendok teh lah kurang lebih gitu kan. Sebenarnya itu optional ya, boleh pakai garam boleh enggak, tergantung selera masing-masing. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi di case aku banyak yang suka asin nih di rumah aku, jadi aku pakein garam dan gula. Aku juga pakai gula by the way, cuma 1 sendok teh juga, karena emang karena nggak mau pakai yang kayak penyedap gitu. Aku nggak pakai yang kayak gitu kan, karena kan masakan rumahan hitungannya biar lebih sehat aja. Selanjutnya aku masukin 100 ml air biar ada kuah-kuahnya gitu. Nah ini kita aduk merata tuh kan udah mau selesai, udah mau matang, udah mulai jadi, tapi masih tetap still on progress. Pokoknya kita aduk sampai dia merata sempurna. Selanjutnya itu kita akan masukin tepung maizena yang udah dilarutkan. Tapi sebelum itu boleh dicoba dulu, jangan lupa diicip ya teman-teman. Jadi jangan asal gitu loh. Jadi udah rasa kayak gimana, itu langsung diicip dulu. Pas apa enggak rasanya, apa perlu ditambahin apa nih, kurangnya apa nih. Kita perlu juga agak concern sama itunya ya, sudah pas belum rasanya. Pokoknya jangan lupa diicip deh, jangan tahu-tahu jadi nggak dirasain sebelum di serve gitu. Nah ini udah dimasukin ya tepung maizenanya. Jadi tepung maizena itu buat apa sih? Tepung maizena itu untuk mengentalkan si kuahnya ini tadi. Jadi kuah sayurnya itu lebih kental gitu. Tapi masukin airnya juga terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia nggak akan terlalu kental gitu. Ya, jangan lupa dicip ya. Ini aku tuh ngicip dulu apakah rasanya sudah sesuai gitu. Apakah rasanya sudah sudah pas gitu kan. Karena itu kadang-kadang paling suka lupa ya nyicipin, atau udah di serve aja gitu. Padahal sebenarnya harusnya dicip dulu gitu. Nah apinya api sedang aja ya, soalnya takut overcook gitu loh. Nah kalau masak kangkung tuh ada selera-seleranya. Ada yang sukanya itu yang memang agak keras, masih kerennya, ada yang suka agak lembut gitu. Kalau aku yang kali ini kayaknya yang so-so aja sih, not too soft, nggak terlalu keras juga gitu. Jadi kayaknya pas aja gitu. Nah oke, aduk-aduk sampai merata, icip-icip. Nah ketika udah pas banget rasanya, ya udah kita serve. Nah ini udah selesai guys. Terus kita siapin piring dan kita serve. Oke, ini adalah cara masak dan ingredientsnya. Selamat mencoba. Thank you for watching.